Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Yang kami hormati Bapak Haryadi Sarjana Komputer, dan tak lupa teman-teman yang kami sayangi. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan penjelasan tentang Perkakas untuk melindungi keamanan data dan informasi. Pada subbab sebelumnya, kita telah mempelajari banyaknya ancaman kejahatan di dunia maya. Mungkin hampir setiap hari kita selalu mendengar adanya pelanggaran keamanan dan serangan dunia maya. Hal itu mungkin terjadi karena banyak kerentanan yang ada pada sistem kita. Pada bab ini akan dibahas mengenai perkakas yang dapat melindungi data dan informasi kita di internet sehingga lebih aman. Sebelum kami menjelaskan materi ini lebih dalam, alangkah baiknya jika kita perkenalan dulu nih. Ingat pepatah ini ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak dirindukan. Perkenalkan, nama saya Amreki Dwi Kirana. Nama saya Nabilah Putri. Perkenalkan, nama saya Rafa Widiansa. Dan nama saya Julia Anastasia. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Enkripsi adalah suatu metode yang memudahkan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa deskripsi. Metode ini data menjadi lebih aman. Kedua, antivirus. Merebaknya malware atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu kenyamanannya ketika bekerja dengan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. Beberapa alat dan perangkat lunak telah tersedia untuk membantu pengguna melindungi peranti dan file dari gangguan virus, atau untuk menghindari menjadi mata rantai yang lemah dalam rantai sistem keamanan. Perangkat lunak diantaranya adalah antivirus atau anti-malware. Antivirus adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mendeteksi dan menghapus virus komputer. Antivirus dapat membantu melindungi data dari serangan virus. Ketiga, aplikasi terpercaya. Saat ini dengan merambaknya malware, sebagai besar produsen sistem operasi telah menambahkan fitur ke sistem operasi mereka. Sistem operasi ini memberikan peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya semua perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembangan asli yang bersertifikat. Pengembangan perangkat lunak dapat mengajukan permohonan ke produsen sistem operasi, misalnya Apple, Microsoft, atau Google, untuk sertifikat digital. Jika telah memiliki sertifikat digital, aplikasi apapun yang dibuat oleh pengembang akan memiliki sertifikat digital yang menempel dan merupakan aplikasi terpercaya, Trusted Application. Dengan mengaktifkan fitur ini pada sistem operasi, perangkat lunak yang berjalan di perhentian harus berasal dari pengembangan bersertifikat.
Jika tidak memiliki suara operasi, tidak mengizinkan untuk berjalan. Keempat, alat autentikasi. Mekanisme keamanan berikutnya adalah autentikasi atau authentication. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengonfirmasi bahwa suatu objek adalah autentik atau asli. Autentikasi dapat diterapkan pada beberapa objek, seperti situs web, user, surel, dokumentasi, dan lain-lain. Situs web sebagai salah satu sumber daya yang banyak digunakan di internet. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah otentik. Browser, website engine, dan perangkat lunak tambahan telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap otentik dan aman. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas yang mampu untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui mengumpulkan dan menyalahgunakan informasi pribadi. Meskipun bermanfaat bagi pengguna, tetapi bentuk pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. Filter yang terlalu ketat akan membuat situs web yang sebenarnya aman akan masuk kategori yang terfilter, seperti juga mekanisme filter spam pada surel. B. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna adalah bagian penting dari keamanan informasi. Banyak kejahatan peretasan terjadi karena autentikasi pengguna ini. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga agar tidak diketahui orang lain. Autentikasi pengguna secara jarak jauh memerlukan informasi lebih dari yang biasa diperlukan untuk mengidentifikasi seseorang dan kemudian memberikan otorisasi. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya ialah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata atau retina, dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegakan hukum di sistem peradilan di Indonesia. Teknologi biometri untuk identifikasi saat ini merupakan industri penting bernilai miliar dolar dengan banyak aplikasi yang bermanfaat dan memberikan kenyamanan dan keamanan. D. Autentikasi multifaktor. Autentikasi pengguna dengan menggunakan kata sandi dan memindai biometrik saat ini cukup memadai. Namun, dengan banyaknya usaha untuk meretas, muncul autentikasi dengan metode lain. Metode lain tersebut disebut autentikasi multifaktor. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu seperti berikut ini. 1. Sesuatu yang diketahui oleh pengguna. Contohnya, kata sandi, PIN, atau phrase kunci rahasia. 2. Sesuatu tentang diri pengguna seperti suara, sidik jari, atau pemindaian retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, contohnya kartu, seperti kartu masuk, debit, kredit, ponsel cerdas, PIN generator, seperti KBCA, token mandiri, atau FOB. Metode autentikasi multifaktor menggunakan setidaknya memiliki 2 item dari kategori berbeda. Beberapa contohnya seperti berikut. A. Autentikasi menggeser kartu debit 3 dan memasukin PIN 1. B.
B. Memasukkan kata sandi 1, kemudian mengetik kode khusus situs web yang dikirim ke ponsel. C. Berbicara 2 dan frasa kunci rahasia 1. D. Menggunakan sidik jari 2 dan kode khusus dan VOP 3. Memasukkan kata sandi dan PIN tidak akan menjadi autentikasi multifaktor karena 2 item berada dalam satu kesatuan kategori. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami sampai akhir hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung perasaan hadirin sekalian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah memperhatikan dan menonton penjelasan kami. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.